Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film yang dibenci oleh Pak Bagong berjudul Headless Horseman. Lalu, semengerikan apakah film ini sampai-sampai dibenci oleh Pak Bagong? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang tampak panik yang sedang dikejar oleh om-om botak. Ia bersembunyi sambil menahan napas agar tidak ditemukan. Namun, naasnya, telepon dari pinjol merusak suasana. Ia terpaksa mengangkat telepon tersebut dan keluar dari persembunyiannya. Tetapi malah ditemukan oleh om-om tersebut bersama pria gondrong bernama Angel. Si pria itu pun ditangkap dan memohon-mohon layaknya anak kecil yang ketakutan. Angel lalu mengeluarkan keris empu gendringnya lalu menusukkan ke perut si pria itu tanpa rasa balas kasihan. Sementara itu di tempat lain, Brandon pria muda yang baru saja melamar Sofia kekasihnya sedang apel. Tanpa sadar, ia lupa membawa martabak dan diikuti oleh pria misterius. Sementara itu di dalam, Sofia sedang menerima telepon. Matanya menangkap keberadaan sosok pria itu yang sedang menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Ia kemudian melaporkan ke Brandon yang langsung segera mengejar pria tersebut. Akan tapi ternyata tidak ada orang satupun di luar. Ternyata malam itu, Sofia harus lembur. Brandon sempat merasa kecewa, namun Sofia meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sofia pun berpamitan untuk mandi, tapi Brandon justru mengajaknya berenang dan langsung melompat ke kolam renang disusul oleh Sofia, lalu keduanya pun bertit. Di malam harinya lagi, saat Sofia pulang kerja, tetapi Brandon terlambat menjemputnya sehingga ia pun menunggu di tepi jalan. Saat ia sedang menunggu, datanglah seorang pria bernama Fleck yang ia kenal mendekat dan menawarkan narkoboy. Angel's been looking for you for months. How did you even find me? It only hurts till it feels good. Untungnya, Brandon datang tepat waktu dan tanpa banyak bicara langsung mengajar Fleck lalu kabur. Fleck adalah anak buah Angel, bos narkoboy yang ternyata mantan kekasih Sofia. Saat hendak kabur, motor Brandon rupanya telah disabotase sehingga mereka terpaksa berlari hingga sampai di sebuah jembatan, di mana anak buah Angel sudah menunggu. Brandon ingin melawan, tapi Sofia mencegahnya. Brandon pun hanya berpesan jika ada kesempatan, Sofia harus lari. Dengan tekad yang tersisa, Brandon maju seorang diri dan pertarungan sengit pun tak bisa terhindarkan. Brandon tertusuk, namun berhasil membalas dan menewaskan lawannya sebelum akhirnya tumbang. Pada saat Brandon bertarung, Sofia disergap oleh Fleck dari belakang dan membawanya ke Angel. LAPD loves that sound. Worked very hard to find. All over my high school sweetheart. London got away, Sophia. You. Brandon yang sudah sekarat mencoba bangkit, tapi belum sempat berbuat banyak. Angel langsung menembaknya. Angel lalu berkata bahwa ia akan mengirim Sofia sebagai kurir narkoboy ke Meksiko. I wonder if they remember me. She's going to work for us. Maybe she gets to like it. Stop her from yapping to the federal. Sebelum pergi, Fleck sempat memotret Brandon yang sudah terluka parah dan lemah berlumuran darah. Lalu, ia mengambil sebuah labu dan menghantamkannya ke kepala Brandon sambil berkata, "Selamat Halloween." Brandon pun geprek oleh labu tersebut. Fleck sepertinya belum puas dengan foto Brandon dan mengambil beberapa gambar lagi Brandon yang masih hidup, sedikit menendang Fleck hingga kesal dan kembali menembak Brandon hingga benar-benar tewas. Setelah tewas, di alam bawah sadar Brandon muncul kepala labu sambil tertawa
disusul dengan kedatangan seorang pria tua berpakaian rapi. Ia menawarkan sebuah kesepakatan, di mana Brandon ini bisa hidup kembali untuk membalaskan dendam dan menyelamatkan Sofia. Tapi ada syaratnya, waktu hanya 24 jam. Setelah itu ia harus menyerahkan jiwanya beserta jiwa-jiwa yang telah ia bunuh. What do you want? Pitiful end. What you need to accomplish that was willing to risk it all. What happens to my soul after? Why different you'd be lying to yourself. Brandon You pun can have setuju. every last one of Sebagai bagian dari kesepakatan, pria tua itu pun memberinya cakar besi di tangan kanan dan menanamkan semacam benih kekuatan di hidungnya. Tak lama kemudian, tubuh Brandon pun mulai berubah. Kepalanya menjelma menjadi labu yang menyala dan tangan bercakar. Mirip Ghost Rider, tapi versi lead. You are going to put the fear of on and off as need be. Dalam perjalanan pulang, Angel yang kini kembali bersama Sofia mulai mempertanyakan banyak hal. Apa sebenarnya yang dimiliki oleh Brandon hingga Sofia begitu mencintainya? Angel merasa dirinya lebih unggul dalam segala hal dan lebih kuat, lebih berkuasa, serta lebih kaya. Tapi entah kenapa, ia tetap merasa kalah. So why this guy? Come on, let's be real here. Wait, huh? Tiba-tiba di tengah perjalanan, Fleck menghentikan mobil. Ia baru menyadari bahwa ponselnya tertinggal di jembatan. Karena panik, ia pun langsung kembali untuk mengambilnya. I know, I'll be quick, but I can't. Snu, what happened? I gotta go back. Call Moira, not me. And I can't find it. Maybe when the douchebag tripped me. Never killed anyone before. Sementara itu, di jembatan, Brandon sedang menguji kekuatannya pada mayat anak buah Angel yang telah tewas. Two innocent women a couple of years ago. Ketika Fleck tiba, ia terkejut bukan main melihat Brandon yang masih hidup. Tapi yang ia lihat sekarang bukanlah Brandon yang dulu, dan kini Brandon adalah makhluk berkepala labu dengan kekuatan barunya. Pria tua yang bersamanya pun menjelaskan bahwa meski Brandon telah mati, tubuh barunya tetap membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dan satu-satunya sumber energi itu adalah darah segar. What if I hurt innocent people? Guess you got your priorities straight. Sophia, back before I drag you down with me. You are bound by certain human limits. What is it with you and this girl, huh? Food, blood, human blood. On you, I still get the souls. I'm ready. Fleck yang mendengar penjelasan itu pun langsung kabur ketakutan dan kembali ke markas Angel. Setibanya di rumah, Angel sedang menikmati minuman keras ketika Fleck datang dengan napas tersenggal. Ia mengabarkan bahwa Brandon masih hidup, namun kini berubah menjadi makhluk berkepala labu, bersenjata cakar, dan siap membalaskan dendam dalam. Angel tentu saja tidak percaya. Ia menertawakan cerita Fleck dan menganggap anak buahnya itu hanya mabuk berat. It sounds nuts. He's coming to kick our ass. Di keesokan paginya, Brandon melanjutkan pencariannya untuk menemukan Angel. Di tengah jalan, ia bertemu dua pria yang tampaknya anak buah Angel. Sebut saja namanya Toing dan Cekring. Brandon langsung menanyakan keberadaan Angel kepada mereka. Namun keduanya meremehkannya dan menolak menjawab. Bahkan mereka menganggap Brandon tidak lebih dari labu Halloween nyasar. I mean, you know my man's connected, right? Yeah, where's your little rabbit, huh? I'm driving around all night wasting my time. So you're gonna force me to convince you, huh? Karena kesal, Brandon pun berubah wujud dan menembakkan laser hijau dari matanya ke arah Toing, yang langsung lenyap. Melihat kekuatan Brandon, Cekring pun akhirnya menyerah dan membocorkan lokasi pabrik narkoboy milik Angel. He's almost always there. In here now. Where is he? Where did he take Sophia? Listen, man, you don't want to go to war with Angel. Di dalam pabrik, Angel tengah berdiskusi dengan mitra bisnisnya, Moira, mengenai pengiriman besar-besaran ke Meksiko. Besides, it's for a dear friend of mine. We are still in limbo due to customs. It's got to happen, Moira. A rush job, and he's giving us a deal. I'd have to cut the finger off. I knew the islands guy. It's there without any hassle. Golden through Chula Vista. Absolutely.
Sementara itu, Brandon sudah menyusup dan mulai menghabisi anak buah Angel satu persatu. Situasi pun kacau. Angel dan Moira menyadari pabrik mereka sedang diserang. Brandon berhasil mencapai ruang kerja Angel, tapi hanya menemukan Moira yang ketakutan. Saat Brandon hendak bertanya, Angel muncul dari belakang dan mendongkannya dengan senjata. Ia pun terkejut melihat Brandon yang masih hidup. Brandon pun langsung menuntut agar Sofia dikembalikan, mengancam akan membunuh Angel, tapi Angel justru menantang. Ia berkata jika dirinya mati, Brandon tidak akan pernah menemukan Sofia. Di situ Brandon sempat ragu dan Angel memanfaatkan kelengahan itu untuk menembaknya sebelum melarikan diri. Moria yang juga berusaha kabur dicegat oleh Brandon. Ia menolak memberitahu alamat Angel dan akhirnya Brandon pun menggigit lehernya hingga tewas. Where could he be headed? Hey, where does he live? Tell me that. Can't tell you that. Tell me where Sophia is. Brandon kemudian mulai mencari dokumen dan berhasil menemukan alamat rumah Angel. Di rumah Angel, Sofia yang sedang dikurung di kamar mencoba melarikan diri. Ia berhasil keluar lewat balkon tepat ketika Angel pulang. Angel pun langsung memanggil anak buahnya untuk berkumpul dan membahas soal bangkitnya Brandon yang ingin membalaskan dendamnya. Tanpa mereka sadari, Sofia mendengar semuanya dari balkon. Flag menyarankan agar mereka pergi ke sebuah gereja atau tempat suci, lokasi yang mungkin tidak bisa dimasuki oleh iblis. Let's Alamo his ass. So time is running short for him, right? Keberadaan Sofia di balkon akhirnya diketahui oleh anak buah Angel, tetapi Sofia berhasil kabur. Angel pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Sofia. Dan setelah dicari-cari, akhirnya ia ditemukan oleh Flag. Awalnya Flag bersikap kooperatif dan ingin membiarkannya pergi. Namun setelah Angel datang, sikapnya berubah. Angel kemudian memutuskan untuk membawa Sofia ke sebuah katedral yang cukup jauh dengan tujuan mengulur waktu agar Brandon tidak bisa mengejar mereka dengan cepat. I bet you'll make it stick this time. Oh. Sementara itu, Brandon tiba di rumah Angel. Ia menemukan sebuah catatan yang mengarah ke tempat tujuan Angel dan Sofia. Setibanya di tempat tujuan, Angel bersikap lembut dan mencoba meyakinkan Sofia untuk ikut dengannya. Namun Sofia menolak mentah-mentah. Ia mengatakan bahwa salah satu kerabatnya meninggal akibat kecanduan narkoba, barang haram yang dibeli oleh Angel sendiri. Mendengar hal itu, Angel pun berdalih bahwa semua ini terjadi karena dulu ia pernah disakiti oleh Sofia. That sold her that shit. Hence, when you have confidence. She got hooked? Yeah, for the most part. Give it another go. Jessica Lewis happened to us. What it's worth, I am human. Sementara itu, Brandon telah tiba di depan katedral tempat Angel bersembunyi. Sayangnya, karena tempat itu merupakan tanah suci, ia pun tidak dapat masuk. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan, menahan amarah sebelum akhirnya berubah menjadi monster berkepala labu. Tak lama, Flag datang bersama seorang pendeta yang membawa air suci. Saat air itu dipercikan, tubuh Brandon terbakar dan ia pun kembali ke wujud manusianya. Kesakitan dan lemah syahwat tiba-tiba. Tanah di bawahnya juga bergetar hebat dan sebuah tangan raksasa muncul dari dalam bumi dan menyeret Brandon ke dalam neraka. Di tengah kekacauan itu, Angel mendekati sang pendeta dan berniat menghabisinya. I'd keep your name out of this. Your mouth shut about all of this. Namun, Sofia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Angel yang murka langsung menyalahkan Flag karena gagal menjaga Sofia. Namun tak butuh waktu lama baginya untuk menyimpulkan kemungkinan besar Sofia akan kembali ke jembatan tempat terakhir ia melihat Brandon. Priest. Woods. The bridge?
Dan benar saja, Sofia kembali ke jembatan dan bertemu dengan pria tua yang sebelumnya membuat perjanjian dengan Brandon. Kali ini, Sofia meminta hal yang sama, menukar jiwanya agar Brandon dapat hidup kembali. Pria tua itu pun menyetujui permintaan tersebut. Yes. You wear guts well. Something about giving your life. He doesn't deserve to die like that. And they're coming here now. Tak lama kemudian, Angel dan anak buahnya tiba di lokasi. Tetapi pria tua itu sudah menghilang dan Brandon telah hidup kembali. Angel pun terkejut dan mempertanyakan bagaimana Brandon bisa selamat. Tetapi Sofia tidak menjawab. Sebelum ketegangan memuncak, dua anak buah Angel menyerang. Namun, Sofia yang kini memiliki kekuatan baru berhasil mengalahkan mereka dalam sekejap. Flag yang menyaksikan hal itu pun panik dan berusaha kabur. Tapi Sofia sudah lebih dulu muncul di belakangnya. Flag memohon untuk diampuni dan menawarkan kerjasama untuk menjebak Angel. Namun Sofia tak menggubris dan langsung membunuhnya. Too late. Sementara itu, Brandon yang masih bersembunyi akhirnya ditemukan oleh Angel dan dibawa ke hadapan Sofia. Di sana terjadi kontrafrontasi dan perdebatan sengit antara Angel dan Sofia pun terjadi. Brandon memanfaatkan kelengahan Angel untuk melepaskan diri dan Sofia pun langsung menyerang Angel dengan kekuatannya. Angel pun terjatuh, lalu ditikam oleh Sofia hingga ke bagian vital. Namun ternyata Angel belum sepenuhnya tewas. Saat Sofia dan Brandon tengah berbicara, Angel menembakkan pistol ke arah dada Sofia, yang membuat Sofia terbakar lalu sekarat. Brandon yang murka pun langsung mengejar Angel habis-habisan hingga tubuhnya lenyap tanpa jejak. Dan dengan napas tersisa, Sofia meminta Brandon untuk mencintainya selamanya. Brandon pun berjanji, ia berusaha menyelamatkannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Jiwa Sofia telah dikorbankan untuk menghidupkan dirinya. Karena diliputi amarah dan rasa putus asa, Brandon pun kembali menemui pria tua itu dan memohon agar Sofia dihidupkan kembali. Namun, permintaan itu ditolak karena semuanya telah selesai. Dan sebagai gantinya, Brandon membuat kesepakatan baru. Ia kembali menjadi manusia berkepala labu, tapi kini dengan satu tugas, yaitu mengumpulkan jiwa-jiwa sebagai ganti dari harapan yang tak bisa ia wujudkan. Dan akankah ia berhasil mengembalikan Sofia di suatu hari nanti? Film pun bersambung.